Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Mahmud, asal kelas PAI 5D dengan NIM 2022 3036. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya dengan judul Pendidikan Perempuan dalam Islam menurut Muhammad Rashid Ridho. Nah, kita masuk kepada bagian awal, yaitu biografi. Jadi nama asli dari Muhammad Rashid Ridho ialah Said Muhammad Rashid Al-Husaini. Nah, beliau ini merupakan salah satu atau memiliki pertalian darah Ahlul Bait atau keturunan dari Said Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Nah, biasa dikenal dengan Muhammad Rashid Ridho. Beliau lahir di kota Tripoli, bagian Lebanon, pada 22 Jumaidil Awal 1282 Hijriah, bertepatan dengan 1865 Masehi. Dan dia wafat pada bulan Agustus tahun 1935. Nah, semasa hidupnya Muhammad Rashid Ridho itu pernah belajar di Madrasah Rusdiyah di Tripoli. Nah, kemudian beliau pindah ke Madrasah Al-Wataniyah Al-Islamiyah milik pemerintah kota Tripoli yang dipimpin oleh Syekh Al-Jisr, seorang alim ulama yang tergolong modernis. Selanjutnya, Muhammad Rashid Ridho melanjutkan pendidikannya ke Al-Azhar Mesir menjadi mahasiswa, hingga akhirnya secara bersama-sama menerbitkan majalah Al-Manar dan kemudian menyusun sehingga melanjutkan tafsir Al-Manar sepeninggal Syekh Muhammad Abduh pada tahun 1905 Masehi, hingga ia pun wafat pada Agustus 1935 Masehi dengan meninggalkan beberapa karya-karyanya. Nah, sebagai seorang guru atau pendidik dan penanggung jawab pendidikan, Muhammad Rashid Ridho selalu berupaya merubah pola pikir masyarakat untuk lebih maju dan dinamis. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada pembahasan mengenai pokok pemikiran dari Muhammad Rashid Ridho terkait dengan pendidikan perempuan dalam Islam. Nah, setidaknya ada 5 poin yang mengulas tentang pendidikan perempuan dalam Islam menurut Muhammad Rashid Ridho. Nah, poin yang pertama itu pendidikan sebagai hak dan kewajiban. Nah, apa yang dimaksud dengan pendidikan sebagai hak dan kewajiban Muhammad Rashid Ridho? Yang dimaksud oleh Muhammad Rashid Ridho yaitu perempuan harus mendapat pendidikan yang tinggi dan setara dengan laki-laki. Nah, karena pada saat itu Muhammad Rashid Ridho melihat bahwa pendidikan perempuan itu masih jauh lebih rendah ketimbang pendidikan yang diberikan kepada laki-laki. Nah, poin yang kedua yang bisa kita ulas dari pemikiran Muhammad Rashid Ridho yaitu pendidikan agama sebagai prioritas. Nah, apa yang dimaksud dengan pendidikan agama sebagai prioritas di sini? Yaitu seorang perempuan harus memiliki pemahaman yang kuat tentang ajaran agama Islam agar supaya dia bisa mendidik seorang anak yang nantinya itu akan membuat generasi selanjutnya atau membuat peradaban selanjutnya itu yang lebih baik daripada generasi sebelumnya. Karena bahkan dikatakan bahwa perempuan itu adalah madrasatul ula, adalah pendidik pertama bagi seorang anak yang nantinya akan bertumbuh kembang. Oke, jadi untuk poin yang ketiga yang dimaksudkan Muhammad Ridho di sini yaitu pendidikan fungsional untuk perempuan. Apa yang dimaksud dengan pendidikan fungsional bagi perempuan? Jadi seorang perempuan itu harus memiliki keahlian dan juga keterampilan praktis agar supaya bisa seimbang antara tugas pokok prioritas sebagai seorang perempuan, tapi dia juga ada memiliki keahlian yang bisa bisa meningkatkan daya
bersaingnya dengan laki-laki. Nah, poin yang keempat yaitu pendekatan seimbang. Apa yang dimaksud dengan pendekatan seimbang di sini? Menurut Muhammad Rashid Ridho yaitu pendekatan yang adaptif. Pendekatan yang adaptif. Pendekatan yang adaptif. Nah, pendekatan yang adaptif ini yaitu seorang perempuan bisa memberikan sebuah pemahaman atau membuat sebuah sikap yang adaptif terhadap zaman, tidak meninggalkan nilai-nilai tradisional dalam sebuah budaya, akan tapi dia juga bisa beradaptasi dengan perkembangan modernisasi yang ada pada saat itu. Nah, poin yang terakhir, poin yang kelima dari pemikiran Muhammad Rashid Ridho di sini yaitu pendidikan sebagai alat emansipasi. Nah, apa yang dimaksud dengan pendidikan sebagai alat emansipasi? Yaitu perempuan itu harus memerdekakan hak-haknya dan juga keterbelakangannya berdasarkan hak-hak dan kewajibannya tadi. Jadi Muhammad Rashid Ridho merangkum seluruh poin-poin utama dari poin yang ke-1 sampai poin yang kelima yaitu sebagai alat emansipasi. Jadi perempuan harus memerdekakan hak-haknya dan juga meninggalkan keterbelakangan yang berlaku pada saat itu. Jadi dia harus bisa lebih maju dengan apa yang dia bisa, keahliannya, bisa juga keterampilan praktis yang diajarkan oleh orang-orang itu harus dikembangkan agar supaya dia dapat memerdekakan hak-haknya. Nah, mungkin sekian dari saya terkait dengan pemaparan materi pemikiran perempuan dalam pendidikan Islam menurut Muhammad Rashid Ridho. Mungkin sekian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.